Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alima sirra minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kuna. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dapatlah kita mensyukurinya dengan baik. Karena hanya dengan mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan nikmat yang banyak di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah memperbanyak mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada setiap kita sehari semalam waktu kehidupan 24 jam. Mudah-mudahan waktu yang 24 jam itu banyak kita manfaatkan untuk mengingat Allah. Mengingat Allah dalam pengertian yang luas maupun dalam pengertian yang sederhana. Mengingat Allah dalam pengertian yang luas termasuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua bentuk larangannya. Salat yang kita tegakkan itu bahagian dari zikrullah, bahagian dari mengingat Allah. Kita berbuat baik itu bahagian daripada zikrullah, mengingat Allah. Dalam pengertian yang lebih sederhana, mengingat Allah itu adalah di mana pada satu waktu tertentu kita bersimpuh, duduk dengan khusyuk, berzikir, mengagungkan asma Allah baik dalam bentuk tahlil, tahmid, takbir, tasbih dan lain-lain sebagainya. Berkaitan dengan memperbanyak mengingat Allah dan jangan lalai dari mengingat Allah ini, di dalam Al-Quran diungkapkan secara spesifik, diungkapkan secara khusus di dalam surat Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11 dari surat Al-Munafiqun. Di dalam ayat yang ke-9 surat Al-Munafiqun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kamu, amwalukum, harta-hartamu, wala auladukum, dan jangan pula melalaikan kamu anak-anakmu, an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika, maka siapapun yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka-mereka itu adalah orang yang rugi. Di dalam ayat ini Allah hanya memanggil khusus bagi orang yang telah beriman. Orang yang telah beriman diingatkan oleh Allah agar mereka tidak lalai dari mengingat Allah dikarenakan amwal, harta-harta yang mereka miliki. Dan juga diingatkan oleh Allah agar orang-orang yang beriman itu tidak lalai dari mengingat Allah dikarenakan oleh aulad, anak-anak yang mereka miliki. Jadi amwal itu jamak taksir, bentuk mufradnya mal. Malun itu artinya harta. Amwalun itu artinya harta yang banyak atau banyak harta. Auladun itu jamak taksir, bentuk mufradnya waladun. Waladun itu satu anak, auladun itu banyak anak. Jadi silahkan kita mencari harta yang banyak. Setelah kita mendapatkan harta yang banyak itu, yang perlu kita ingat, jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Silahkan kita bersenang-senang, bersenda gurau dengan anak-anak, dengan cucu-cucu kita. Tapi yang perlu kita ingat, jangan kita lalai dari mengingat Allah. Jadi tidak dilarang kita untuk mendapatkan harta yang banyak dan memiliki harta yang banyak. Tidak dilarang, karena itu juga besar manfaatnya. Tapi yang diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita melalaikan diri dengan harta kita yang banyak dari mengingat Allah. Jangan sampai kita melalaikan diri, ya, bergembira, bersenang-senang, bercengkrama dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, lalu kemudian kita melupakan zikir atau mengingat Allah. Karena kalau kita sampai lalai dalam mengingat Allah karena harta dan anak-anak kita, maka nanti bisa menjadi al-khasirun. Al-khasirun itu orang yang rugi. Yang dimaksud dengan al-khasirun, orang yang rugi ini, kalau kita baca tafsirnya dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran yang mu'tabar, seperti kitab tafsir Al-Quranul Azimnya Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, kitab tafsir Imam At-Tabari yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, al-khasirun bimakna ahlun nari finnari. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang rugi adalah penghuni neraka di dalam neraka. Jadi kalau sampai kita lalai dengan harta kita yang banyak, lalai karena anak-anak dan cucu-cucu kita dari mengingat Allah, kita akan menjadi orang yang rugi, dalam pengertian akan menjadi penghuni neraka. Sehingga pada saat surat Al-Munafikun ayat 9 ini turun, Rasulullah SAW memberikan penjelasan sebagaimana yang termaktub di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik. Rasul bersabda, li'an aq'uda ma'a qaumin, sungguh aku duduk bersama suatu kaum, yazkurunallaha ta'ala, untuk berzikir mengingat Allah yang maha tinggi,
min sholatil asri, dimulai dari waktu sholat asar, ila ayyaghriba syam, sampai pada saat matahari akan terbenam, ahabbu ilayya, hal itu lebih aku sukai, min a'tiqa arba'ah, daripada memerdekakan 40 orang budak. Jadi memerdekakan satu orang budak saja itu bisa membawa seorang hamba masuk ke dalam surga. Apalagi memerdekakan 40 orang budak. Ini tentunya sudah lebih besar kemungkinan orang itu masuk ke dalam surga. Tapi Nabi bilang, aku lebih suka berzikir, menyebut asma Allah dimulai dari waktu asar sampai dengan menjelang matahari terbenam. Ini artinya berzikir pada waktu asar sampai menjelang matahari terbenam pahalanya jauh lebih besar dari memerdekakan 40 orang budak. Sehingga Nabi mengatakan ahabbu ilayya, aku lebih menyukai, yazkuruna, mengingat siapa? Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita melalaikan diri dari mengingat Allah karena harta kita yang banyak atau karena anak-anak dan cucu-cucu kita. Silahkan cari harta yang banyak, silahkan menikmati harta yang banyak itu, silahkan bersenda gurau dengan anak-anak dan cucu-cucu, carilah kesenangan pada mereka. Tapi satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai kesemuanya itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Jadi kalaupun kita tidak bisa tiap hari, karena kita ini juga punya kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang sifatnya wajib, tapi sekali-sekali waktu coba sempatkanlah diri untuk kita duduk bersimpuh berzikir kepada Allah, dimulai setelah kita selesai sholat asar sampai dengan menjelang matahari terbenam. Ya, banyak orang mempraktekkan itu di hari Jumat, karena doa menjelang matahari terbenam di hari Jumat itu bahagian daripada doa yang makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.